Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Jannah dengan NIM B1A124232. Perkenalkan, nama saya Rosan Fikri dengan NIM B1A124247. Perkenalkan, nama saya Yosana Vitasari dengan NIM B1A124264. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duta Ramadan dengan NIM B1A124266. Perkenalkan, nama saya Sevina Salsabila Gumai dengan NIM B1A124274. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, tumpukan puluhan ton sampah. Tumpukan sampah di separator jalan kawasan Ciledug, Tangerang. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. Sayangnya penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Pada era saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan bahan sintetis seperti plastik. Sampah plastik merupakan salah satu sumber masalah bagi segala makhluk hidup, terutama manusia beserta lingkungannya, sehingga perlunya kesadaran akan dampak buruk ini. Peningkatan sampah plastik di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi masalah yang semakin serius, seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan gaya hidup. Satu, yaitu PET. Umumnya digunakan untuk botol minum atau kemasan plastik, mudah didaur ulang karena struktur polimer yang stabil sehingga dapat dilelehkan dan dibentuk kembali. Kedua, yaitu HDPE. Plastik keras seperti botol sabun atau tutup galon bisa didaur ulang karena HDPE memiliki struktur molekul yang kuat dan stabil. Ketiga, yaitu PVC. Seperti pipa paralon yang sudah didaur ulang karena PVC dapat menghasilkan gas beracun saat dilelehkan. Kode 4, yaitu LDPE. Plastik tipis seperti kantong belanja didaur ulang terbatas karena LDPE memiliki titik leleh yang rendah. Kode 5, yaitu PP. Seperti wadah makanan bisa didaur ulang tapi butuh teknologi khusus karena PP ini memiliki titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan jenis plastik lainnya. Kode 6, yaitu PS. Seperti styrofoam, sudah didaur ulang karena dalam bentuk busa yang sangat ringan dan rapuh. Kode 7 adalah O. Adalah plastik campuran seperti akrilik, fiberglass, dan zat berbahaya lainnya yang sulit didaur ulang. Menurut Jambi Research Group, di tahun 2015 Indonesia menduduki posisi nomor 2 setelah Cina dengan estimasi jumlah sampah plastik mencapai 3,2 juta ton per tahunnya. Pada tahun 2024, sampah plastik di Indonesia diproyeksi mencapai 13,98% dengan jumlah sampah volume mencapai 9,9 juta ton per tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, per 24 Juli 2024, hasil inputan dari 250 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton per tahunnya. Dari total produksi sampah nasional tersebut mencapai 63,3% atau 2,5 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 30,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak dapat terkelola. Secara umum, setiap orang di Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 0,68 hingga 1 kg sampah per harinya. Total sampah yang dihasilkan oleh Indonesia per tahun diperkirakan sekitar 69,7 juta ton, yang berarti sekitar 185,753 ton per harinya. Sampah plastik diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun hingga berjuta-juta tahun agar dia bisa terurai di alam dengan sempurnanya. Sebab kenapa sampah masih terurai di Indonesia? Karena infrastruktur di pengelolaan sampahnya yang masih lemah dengan jumlahnya yang masih terbatas. Yang pertama, dampak lingkungan. Banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik dan dibuang ke sungai. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi lingkungan seperti penggunaan kemasan sekali pakai atau sedotan plastik yang masih menjadi kebiasaan umum. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi. Sampah plastik bukan hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga berdampak bagi sosial dan ekonomi.
yaitu tumpukan sampah plastik yang ada di kawasan wisata. Hal ini dapat menurunkan daya tarik destinasi dan merugikan sektor pariwisata. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem perairan. Plastik yang berakhir ke sungai, danau, dan laut dapat mencemari air dan membahayakan kehidupan akuatik. Hewan laut seperti ikan, burung, dan mamalia seringkali mengira plastik sebagai makanan, yang dapat menyebabkan kematian akibat tersedak atau gangguan pencernaan. Mikroplastik, partikel kecil hasil degradasi plastik, dapat masuk ke rantai makanan dan pada akhirnya membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk laut yang terkontaminasi. Pencemaran sungai. Sungai seringkali menjadi saluran utama untuk pembuangan limbah, baik yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun pertanian. Pencemaran sungai dengan bahan kimia beracun, logam berat, dan sampah plastik merusak ekosistem sungai dan mengancam keberadaan spesies yang bergantung pada sungai sebagai sumber hidupnya. Lebih jauh lagi, pencemaran sungai dapat berdampak terhadap air yang berkualitas digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air minum dan irigasi pertanian. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, pemerintah Kota Jambi memiliki kebijakan untuk membatasi penggunaan kantong belanja plastik demi mengurangi sampah dan kerusakan lingkungan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan mengurangi sampah plastik di Kota Jambi. Yang kedua, sebagai masyarakat, kita menggunakan bahan ramah lingkungan seperti tas kain atau tote bag sebagai pengganti kantong plastik, sedotan bambu, logam, atau kertas sebagai pengganti sedotan plastik, kemasan berbahan daun atau kertas sebagai pengganti styrofoam. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik ada beberapa cara, antara lain yaitu dengan selalu menggunakan botol minum atau tumbler sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan alasan yang senada bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah plastik tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga diarahkan menjadi sumber inovasi yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Berbagai inovasi seperti daur ulang menjadi produk industri kreatif, pemanfaatan teknologi pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, serta pengembangan bioplastik dari bahan alami menunjukkan bahwa limbah plastik dapat ditransformasi menjadi potensi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya, permasalahan terhadap pencemaran limbah plastik pada saat ini menjadi isu permasalahan global yang harus segera ditangani. Tentunya, dalam menangani limbah plastik harus ada integrasi yang melibatkan berbagai pihak. Sebagai masyarakat yang bijak, seharusnya tidak boleh hanya mengandalkan dari kebijakan pemerintah saja dalam mengatasi limbah plastik. Namun, setiap masyarakat harus diedukasi agar terciptanya kesadaran akan bahaya dampak yang ditimbulkan atas limbah penggunaan plastik.